MotoGP, sebuah ajang balapan motor termegah dan terkencang saat ini, di mana saat ini menggunakan mesin 1000 cc dengan kecepatan maksimum sampai 300 km per jam. Jadi nggak heran kalau di setiap balapan para pembalap ini mempertaruhkan nyawa mereka. Nah, di video kali ini gue akan menjelaskan beberapa kejadian kecelakaan yang bersejarah selama era MotoGP. So, welcome to RC Video Road to Mandalika. Daijiro Kato, ini pembalap MotoGP dari Jepang yang waktu itu di tahun 2003 itu digadang-gadang menjadi pesaing terbesar Valentino Rossi dalam memperebutkan title juara dunia. Nah, pada waktu itu di sirkuit Suzuka, Kato lagi melaju kencang di lintasan lurus pada kecepatan kurang lebih 200 km per jam. Tapi pada waktu mau masuk ke tikungan 12, tiba-tiba Honda RC211V yang dikendarainya hilang kontrol. Nah, karena itu motornya hilang kendali dan nabrak dinding pembatas sirkuit yang membuat Kato tergeletak dan gak sadarkan diri. Itu terjadi di depan pendukungnya di Jepang. Nah, itu menyebabkan Kato harus dilarikan ke rumah sakit sampai menggunakan helikopter. 20 April 2003, tepat 2 minggu setelah kecelakaan, Daijiro Kato akhirnya menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit tersebut. Dan sejak itu juga, sirkuit Suzuka ini tidak lagi digunakan di MotoGP. Dikarenakan tikungan-tikungan di sana dianggap cukup membahayakan bagi para pembalap. Nggak cuma itu, jadi setelah kejadian Kato, kapasitas mesin MotoGP yang tadinya 990 cc akhirnya diturunkan jadi 800 cc. Karena kapasitas 990 cc itu dianggap membahayakan bagi pembalap pada masa itu. Nah, itu kisah Daijiro Kato. Sekarang kita bahas kasus yang lain. Gua cari dulu berkasnya. Waktu itu di sirkuit Misano, Reni sedang menikung dengan kecepatan tinggi. Namun ia tergelincir dan menghantam gravel pengaman pinggir trek dengan sangat keras. Akibat kecelakaan tersebut, Reni divonis dokter kalau dia lumpuh dari bagian dada sampai kaki. Dan karena vonis dokter tersebut juga, pada akhirnya karir pembalap Wayne Rainey harus selesai di tahun tersebut. Dan pada akhirnya juara dunia GP 500 di tahun 1993 itu dimenangkan oleh rival terberatnya, yaitu Kevin Schwantz. Nah, di bulan November 2019 kemarin, Wayne Rainey kembali berkesempatan untuk mengendarai motor di lintasan balap setelah 26 tahun lamanya. Kejadian itu dia bagiin juga di Instagram pribadinya kok. Kalian cek aja. Oke, jadi kita lanjut aja ke kasus berikutnya. Jadi gue ada kasus yang cukup menarik nih untuk dibahas. Karena kasus ini itu ngebuat sebuah perubahan baru di MotoGP. Tapi bentar, gue ambil dulu berkasnya. Sabar. Kayaknya ada di sini. Nah, kasus ini menarik nih. Soalnya sekarang jadi ada alat ini di MotoGP.
dia. Kalian tahu ini apa? Ya betul, ini adalah sebuah lever guard. Nah, yang jadi pertanyaan itu kenapa sampai benda ini itu terpasang di motor-motor MotoGP. Jadi sebenarnya semua itu berawal dari sebuah kejadian di sirkuit Catalunya 2006. Jadi ceritanya tuh tentang lever guard itu begini nih. Jadi waktu di Catalunya 2006 itu sebenarnya kejadiannya ini masih di tikungan pertama. Ya, jadi Gibernau posisinya mendekat ke arah Loris Capirossi. Nah, gak sengaja remnya motor Gibernau ini kesenggol sama Loris yang mengakibatkan Gibernau akhirnya terpental hingga puluhan meter. Nah, karena akibat senggolan itu akhirnya Loris kehilangan kendali atas motornya dan dia menabrak Marco Melandri yang waktu itu ada di sampingnya. Gak cuma sampai situ, karena kejadian itu akhirnya menghasilkan efek domino. Karena Dani Pedrosa dan John Hopkins juga terjatuh karena kejadian tersebut. Jadi gitu kira-kira kenapa lever guard ini pada akhirnya terpasang di semua motor di MotoGP. Itu dia salah satu penyebab. Tapi sebenarnya ada satu lagi kejadian yang membuat lever guard ini akhirnya digunakan di semua motor MotoGP. Jadi pada waktu itu Jorge Lorenzo, siapa yang nggak kenal dengan pembalap ini? Kejadiannya waktu itu di Phillip Island 2011. Jadi waktu itu Lorenzo lagi menikung dengan kecepatan tinggi, terus mengalami high side yang membuat dia terpental dan keluar dari lintasan balap. Ya. Waktu itu Lorenzo akhirnya berjalan keluar setelah terjadi kecelakaan, tapi ada satu hal yang menarik dan cukup aneh. Pada waktu itu Lorenzo terlihat mencari sesuatu waktu ngelepas sarung tangannya setelah kejadian high side. Dan ternyata jari manisnya itu putus. Ternyata ditemukan tertinggal di dalam sarung tangan balapnya. Dan karena kejadian-kejadian itulah pada akhirnya lever guard ini di tahun 2012 dipasang di seluruh motor MotoGP yang memberikan keamanan ekstra bagi para pembalapnya. Ya, itulah kejadian yang menyebabkan adanya lever guard di MotoGP. Untuk kejadian berikutnya, gua ada yang seru juga. Gua akan membahas tentang Mick Doohan pada saat free practice. Nah, ini berikutnya cerita tentang Mick Doohan. Ini kejadiannya itu di sirkuit Assen di tahun 1992. Waktu itu kejadiannya itu lagi free practice. Nah, saat Mick Doohan nih, dia lagi kecepatan 180 km per jam. 180 km per jam. Di lurusan tiba-tiba ada kibaran red flag atau bendera merah karena ada ceceran oli di lintasan. Jadi di lintasan waktu itu tiba-tiba ada ceceran oli dan Marshall memutuskan untuk mengibarkan red flag. Tapi karena posisinya Doohan itu lagi kencang dan dia udah mau masuk tikungan pertama, pada saat dia mau keluar tikungan pertama itu dia tersentak dan terpental. Jadi dia high side gitu. Nah, akhirnya Doohan patah tulang
Ya, patah tulang spiral ganda di kaki kanannya dia. Waktu itu Duhan yang memimpin klasemen dengan jarak 65 poin. Akhirnya harus istirahat demi penyembuhan cederanya. Tapi karena musim itu tersisa 5 seri balap lagi, nah Duhan ini berencana untuk menyekrup tulang yang patah supaya penyembuhannya itu lebih cepat. Jadi akhirnya dia pergi ke Belanda untuk melakukan sebuah operasi. Jadi waktu itu kepala staf medis Grand Prix yaitu Dr. Costa ini mengetahui ada hal yang aneh tentang operasi yang dilakukan oleh Mick Duhan. Jadi akhirnya Dr. Costa ini memohon kepada tim dokter yang di Belanda untuk mendengarkan Dr. Costa ini. Jadi Dr. Costa mendengar nih diskusi si tim dokter ini tentang Mick Duhan, dan mengejutkannya mereka sempat memutuskan untuk mengamputasi kaki dari Mick Duhan. Akhirnya setelah mendengar kabar itu, Dr. Costa meminta agar Duhan ini segera dipindahkan dari fasilitas medis yang kurang kompeten dan di bawah standar itu ke tempat yang lebih baik untuk akhirnya kemudian menjalani operasi kedua. Nah, setelah operasi kedua, hanya dalam waktu 6 pekan, Mick Duhan udah balap lagi di GP 500. Mungkin pada berpikir ya gimana caranya orang yang setelah patah kakinya bisa melanjutkan balap. Jadi di motor NSR 500 Mick Duhan ini dilakukan sedikit modifikasi, dimana yang tadinya rem belakang ada di posisi di kaki sebelah kanan itu dipindahkan ke handle sebelah kiri, jadi posisinya ada di tangan gitu. Cuman sayangnya setelah melakukan modifikasi dan sembuh dari cedera di tahun itu, tahun 92, Duhan hanya finish di posisi klasemen keempat di akhir musim. Tapi gila banget nih orang, nih salut banget, dia segitu pengen menangnya sampai dia rela menjalani operasi 2 kali sampai yang tadinya sama dokter yang tidak kompeten, sampai akhirnya dia bisa balap. Walaupun dia nggak juara, tapi semangatnya gila-gilaan. Dan itu semua terbayarkan di tahun 94 sampai 98. Dimana di 4 tahun ini dia menjadi juara dunia 4 tahun berturut-turut dengan motornya yang legendaris yaitu NSR 500 gitu. Nah, ini cerita tentang kecelakaan Mick Duhan, dan gue ada satu lagi cerita kecelakaan terakhir, dan mungkin ini salah satu yang terparah yang pernah terjadi di MotoGP. Tapi sebelumnya gue ambil dulu berkasnya sebentar. Kejadiannya itu tepat di tanggal 23 Oktober 2011. Ada yang ingat? Ya, jadi hari itu menjadi hari yang paling mengerikan bagi para penggemar Super Six atau Marco Simoncelli. Jadi kejadiannya waktu itu di sirkuit Sepang, Malaysia. Super Six ini lagi menikung dengan kecepatan tinggi yang mengakibatkan dia kehilangan kontrol atas motornya. Pada akhirnya inilah yang terjadi.
Kondisinya pada saat itu Colin Edwards ini melaju kencang di belakang Simoncelli. Jadi pada saat Simoncelli terjatuh, dia melindas bagian tubuh dari Super Seat. Dan Rossi juga yang waktu itu kondisinya dan posisinya lagi di sebelah Colin Edwards, akhirnya melindas kepala dari Simoncelli sampai akhirnya helmnya terlepas dan Simoncelli terkapar dan nggak sadarkan diri. Jadi setelah kejadian itu red flag berkibar yang tandanya balapan harus dihentikan, dan tim medis juga bergerak cepat untuk memeriksa kondisi dari Simoncelli dan langsung membawanya ke rumah sakit. Namun 40 menit setelah kejadian tersebut atau di jam 16.56 waktu setempat, Marco Simoncelli menghembuskan nafas terakhir kalinya. Jadi mungkin kalian pada saat itu juga nonton kejadian ini. Ini salah satu kejadian yang membuat sedih seluruh penggemar MotoGP gitu. Ya, dan terlebih juga Valentino Rossi karena dia terlibat di kecelakaan ini, dan Marco Simoncelli adalah junior satu negara dengan dia gitu. Jadi ya kita setelah 11 tahun berlalu, kita tetap mendoakan supaya Marco Simoncelli tenang di sana gitu ya. Jadi itu dia teman-teman, beberapa kejadian kecelakaan yang pernah terjadi di sepanjang perhelatan MotoGP ini. Ya itu bisa dikatakan bersejarah lah ya beberapa kecelakaan tersebut. Nah, buat nanti di bulan Maret di mana MotoGP akan diselenggarakan di Indonesia, tepatnya di Pertamina Mandalika International Street Circuit yang ada di Lombok, kita doakan benar-benar semoga tidak terjadi apa-apa. Ya, semoga aman-aman aja, nggak ada kecelakaan yang parah. Ya pokoknya semua bisa have fun di sana, dari yang balap sampai yang nonton. Gitu. Oke. Jadi terima kasih teman-teman udah nonton RC Video Road to Mandalika episode yang kedua ini. Nanti tunggu episode selanjutnya di RC Video Road to Mandalika. Thank you.